Hari ini saya dengan Ibu Kepala Dinas mengevaluasi tentang tata kelola Alsintan kita, alat dan mesin pertanian kita seperti apa. Kemudian dari hasil evaluasi itu kita dapat hal-hal yang kita harus manajemennya kita atur kembali. Ya seperti pola kebutuhan, ya toh? Pola kebutuhan di daerah tanaman tahunan beda dengan kebutuhan Alsintan di daerah tanaman semusim seperti di daerah Kakas ini beda. Jadi kebutuhan di sini lebih tinggi Alsintannya dibanding dengan daerah tanaman tahunan seperti cengkeh dan kelapa, kan begitu. Makanya itu kita atur kembali. Kemudian sistem pelaporan supaya monitoring ini kita monitor terus posisi mereka di mana sekarang. Jadi ini kita lihat. Jadi laporan harian sebelum berangkat kerja di mana kemana, bekerja di mana, berapa hektar. Seperti kita tahu bahwa mesin alat pertanian ini kan maksimum satu hari 6 jam ya. 6 jam berarti 1 hektar. Jadi kalau kebutuhan di situ di areal misalnya totolan ini, di sini kan 100 hektar. Berarti perlu kontribusi berapa alat dalam satu musim tanam, tidak bisa. Kan kalau seperti jagung ini kan dia tanam serentak, ya kan? Berarti pola pengelolaannya juga harus serentak. Tidak cukup hanya satu alat, berarti mobilisasi Alsintan di kabupaten ini kita atur kembali. Ya, kita atur kembali supaya efektif. Supaya tidak ada petani bertanya, kita so bilang 1 minggu lalu belum datang-datang itu Alsintan. Itu kita minimal sambil kita juga melihat kondisi peralatan alat-alat kita ini. Karena memang harus ada yang rehab, harus yang perbaiki, kan seperti itu. Tapi pada dasarnya ini kebutuhan petani kami utamakan. Jadi kebutuhan petani kami utamakan, kelompok tani kami utamakan. Agar supaya pelayanan prima dari pemerintah kabupaten, dari Pak Bupati dan Wakil Bupati untuk kegiatan pertanian bisa kita maksimalkan semaksimal mungkin, terutama penggunaan Alsintan ini. Karena memang Alsintan ini menentukan. Jadi hampir 50% lebih biaya produksi ini dikendalikan oleh Alsintan ini. Karena kalau jagung ya, bajak, rotari, tanam, panen, kemudian pipil. Itu oleh mesin saja. Coba kalau misalnya Pak Jeko, Pak Tanam orang, Pelamilu, kemudian mau cude, kan itu biayanya besar sekali. Tapi dengan mesin hanya dengan sekian waktu sudah selesai. Berarti biaya produksi itu dia turun dengan ada alat mesin pertanian ini. Mudah-mudahan kita terus diberkati Tuhan untuk kiranya pertanian kita lebih maju. Penetapan harga Brigade Alsintan ini perlu diatur dalam SK, di mana sesuai dengan Kementerian Pertanian Pusat itu perlu dibuatkan SK, di mana di dalam SK itu ada pembiayaan misalnya bahan bakar itu 30%, untuk operator itu 30%, kemudian mobilisasi alat itu 20%, dan biaya pemeliharaan perawatan itu 20% dari total harga 900. Tetapi tentunya kalau ada pekerjaan tambahan itu tentu membutuhkan biaya lagi. Itu untuk 1 hektar. Peralatan atau dari pemerintah itu kan untuk membantu petani maupun kelompok tani yang dimana itu merupakan subsidi dari pemerintah. Dan kalau dari hitung-hitungan itu untuk biaya operator itu sudah ada 30%. Itu sebetulnya dari harga itu sudah bisa keinginan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, di mana harga itu bisa terjangkau untuk biaya sewa dari yang membutuhkan, dalam hal ini petani maupun kelompok tani. Jadi dari hitung-hitungan itu sudah bisa lah untuk ada tercover untuk biaya-biaya komponen tadi yang 4 juta di bahan bakar, upah untuk operator, mobilisasi alat dan biaya pemeliharaan itu sudah bisa mengcover.